Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan bersama para malaikat di surga. Kita memberikan pujian, penyembahan, pengagungan di hari yang penuh kemenangan ini. Kasih tahu buat kanan kiri saudara, tos kepada kanan kirimu, katakan bahwa hari ini aku menang, hari ini aku luar biasa sebab Yesusku luar biasa. Mari membawa hati kita bersama-sama di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Siapkan hatimu untuk menikmati hadiratnya, lawatannya, berkat-berkatnya melalui pujian, penyembahan istimewa melalui firman-Nya hari ini. Naikkan pujian bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari Bapak Ibu berdiri bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu yang di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berikan hatimu kepadanya. Katakan, Yesus, Engkau kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya, amin, amin. Yesus, Yesus kami puja, amin. kami sembah sebagai Raja. Dan dipuji, Yesus kami puja, Yesus kami puja, yes, haleluya. kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, Sembah dan puji, sembah dan puji, duhita kamu, sembah dan puji, sembah dan puji, amin. duhita Biar sembah dan puji dari kami boleh memenuhi tahta-Mu Tuhan. sembah dan Yes, puji, amin. duhita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji, duhita sembah dan puji, sembah dan puji, duhita kamu, sembah dan puji, sembah dan amin. puji, Biar sembah dan pujian kami pagi ini penuhi tahta-Mu Yesus Tuhan. adalah Sekali lagi sembah dan puji, biar pujian kita memenuhi tahta Allah pagi ini saudara. Amin, amin. Sembah dengan segenap hati dan kekuatan-Mu. sembah dan Amin. duhita kamu, sembah dan puji, duhita kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan pujian kami Haleluya. hanya bagi-Mu. Glory bagimu Tuhan, Sembah kami hanya kami sembah namamu. Raja di atas segala raja. Glory bagimu Tuhan, Kami beri puji Engkau ajaib Yesus. Tuhan. Glory bagimu, Hanya Kau yang
kita memuji menyembah Dia dan segenap hati, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah hidup kita, memberikan kekuatan, sukacita dan lawatan besar. Amin. Mari kita sembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama di hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, amin, yes, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di di hidup saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Dia memberikan kekuatan bagi saudara. Ku yakin, amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Inilah doa kami, inilah iman kami dengan segenap hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bahwa ketika kami memuji dan menyembah Engkau, karena kami mengasihi Engkau, karena kami merindukan Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya penolong kami, tubuh pertahanan kami. Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dari umat tebusan-Mu pagi hari ini. Hari ini Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan waktu kami memberikan pujian penyembahan kami dengan hati dan kekuatan kami percaya hadirat-Mu melawat kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu menjamah kami, hadirat-Mu adalah kekuatan kami dan memberi sukacita besar bagi kami. Kami bersama orang-orang percaya hari ini berhimpun di hadapan Tuhan, memberikan pujian penyembahan dalam ibadah raya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Allah siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya saudara, haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, halo semua keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang siap memuji menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi saya dan saudara, hari sukacita bagi saya dan saudara. Mari pagi hari ini sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, kita akan memberikan pujian bagi Dia. Kita dipilih dari segala suku-suku bangsa untuk menjadi umat tebusan Allah. Mari kita naikkan pujian ini ada pada dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami.
jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami Tuhan. pujian kami. Terimalah kemuliaan, Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. kiranya Tuhan boleh menerima puji-pujian kita hari ini. Hati kita penuh dengan nyanyian, hati kita penuh dengan puji-pujian pada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari bersama-sama berdiri dan naikkan pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja di atas segala raja. Amin. 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 Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Hatiku penuh raja. nyanyian, Hatiku penuh nyanyian, oh hatiku penuh nyanyian. hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Amin. dialah Tuhan. Ya Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, adalah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, dan semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Biarlah Tuhan disenangkan dengan puji-pujian umatnya pada pagi hari ini sebagai anak-anak raja. Mari kita sebagai anak-anak raja mau siap menikmati kebenaran firman-Nya. Firman-Nya akan memberikan kita kekuatan dan segaran iman kita pagi hari ini. Ku yakin saat kau berfirman. Mari terima firman-Nya dengan yakin, dengan iman kepada Tuhan. Akan memberikan damai sejahtera dan perlindungan segaran bagi jiwa kita. Yakin saat kau berfirman, menang saat kau bertindak Tuhan. Yakin hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sebab bagi Dianya semuanya bisa dan mungkin. Amin. Disediakan Masih ada mukjizat bagi orang-orang yang percaya. ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Baiklah kekasih-kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan hidup kita senantiasa dan kita berdoa. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengar firman. Terpujilah namamu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, nyatakanlah perkara-perkara ajaib yang daripadamu Tuhan, untuk kami menikmati dan menghidupi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Waktu yang singkat ini kami pakai sedemikian rupa untuk menghormati dan menghargai firman-Mu melalui pendengaran ini ya Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena keajaiban-keajaiban yang telah kita nikmati. Pagi yang indah ini saya ingin berbicara tentang keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tema kita adalah keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kita semua percaya bahwa Alkitab ditulis dengan cara yang ajaib. Manusia hidup diciptakan dengan cara yang ajaib. Aplikasi hidup manusia hari lepas hari dengan cara yang ajaib. Bahkan hal-hal yang ajaib yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita semua percaya bahwa ini di luar daripada kendali manusia, di luar daripada kendali orang hebat, orang pintar, orang berprestasi, karena hal ajaib itu hal yang hanya bisa dapat dilakukan oleh Allah. Mujizat itu adalah segala sesuatu yang melampaui akal pikiran nalar manusia. Itulah mujizat, dan itu hanya bisa dapat dikerjakan oleh Allah. Saya percaya juga bahwa setiap saat saudara mengalami mujizat. Ya, kalau pagi hari ini saudara masih bisa bernafas, itu karena mujizat. Saudara masih bisa melihat suami, melihat istri, anak-anak, keluarga yang saat ini sedang duduk di sampingmu. Ini pertanda bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Amin saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mencatat dan mengamati beberapa hal yang menurut saya itu sangat dahsyat dan ajaib dalam Alkitab, dalam penyertaan dan respon Tuhan terhadap manusia. Yang pertama adalah kekasih-kekasih Tuhan, Allah itu ajaib bagi manusia karena Allah telah memilih manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ini sesuatu yang ajaib. Mengapa ajaib? Firman Tuhan demikian dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Saya membacakan ayat-ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 3. Saya berharap saudara membuka Alkitab saudara untuk bisa mengikuti pembacaan ini. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala hikmat berkat di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan dan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau mengikuti ayat demi ayat dan kata demi kata, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah rela memilih saudara dari semula dengan cara yang ajaib. Di sini dikatakan bahwa kekayaan orang-orang yang terpilih. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang terpilih? Saudara-saudara yang terkasih, bukan saudara yang memilih untuk mengikut Allah, tetapi dalam konteks surat Efesus, Paulus menuliskan bahwa dari semula, sebelum saudara ada di tengah dunia ini, sebelum saudara dilahirkan, sebelum orang tua saudara memprogram saudara untuk saudara ada di tengah-tengah keluarga saudara, Allah telah tahu siapa saudara. Allah mengetahui persis bahwa suatu saat akan hidup sebuah keluarga di Tanah Hitam, akan hidup yang namanya keluarga Sinon, akan hidup keluarga Hanes B, akan hidup keluarga Rembet, dan sebagainya. Suatu saat akan hidup sebuah keluarga, dan keluarga itu telah dipilih dan ditentukan dari semula. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah itu menurut kerelaan Allah. Ini saya namakan hal ajaib Allah. Kenapa? Allah memilih tanpa ada unsur paksaan. Jika kita melihat ayat Efesus ini, kita menyimpulkan secara doktrin bahwa memang benar-benar bukan kita yang memilih untuk mengikut Tuhan, tetapi Allah dari semula memilih dan menetapkan saudara untuk hari-hari ini hidup dalam damai sejahtera Allah seperti ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ini hal yang ajaib sebab Allah memilih kita. Jika kita memilih, jika kita berbicara tentang memilih, maka ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Saudara-saudara yang terkasih, ini memang sebuah ajaran, sebuah doktrin yang memang agak sulit untuk dicerna. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar saja terkait dengan konteks ini bahwa Allah memang memilih saudara. Mungkin saudara akan bertanya bagaimana dengan mereka yang tidak dipilih. Ya, ini pembahasan yang cukup panjang, tetapi saudara-saudara yang terkasih, saya membatasi bahwa dalam konteks gereja Tuhan yang sekarang ini saudara sedang duduk dan mendengar firman ini, saudara harus yakinkan diri saudara bahwa saudara telah dipilih dengan rela. Amin, saudara. Allah memilih saudara, tidak ada unsur paksaan apapun. Bahkan kalau kita berbicara yang lebih dalam, segala sesuatu, kebaikanmu, kehebatanmu, prestasimu, bahkan dalam doktrin-doktrin yang lain, imanmu bahkan sekalipun, itu tidak menentukan, tidak memberikan sesuatu kepada Allah dengan dasar sehingga Allah memilih saudara. Karena di sini dikatakan bahwa dari semula Allah memilih saudara. Artinya bahwa sebelum saudara hidup, saudara sudah ditentukan dan saudara sudah dipilih menurut kerelaan Allah. Allah benar-benar rela untuk memilih saudara. Artinya bahwa sebelum saudara punya iman, sebelum saudara ke gereja, saudara sebelum berkorban kepada Tuhan, sebelum saudara memuji Tuhan, sebelum saudara menyembah Tuhan, sebelum saudara memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, Allah memang sudah pilih saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah keajaiban. Kenapa? Kemarin hari Rabu, saudara, dari SD Gembala Baik, ibu gurunya anak Karisel, dia ditelepon untuk menjadi salah satu wakil, mewakili kelas 4 kelasnya untuk bertemu dengan beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Waktu malam, ibu guru memberi informasi kepada kami dan dia memberitahukan bahwa anak Karis dipilih, salah satu anak yang dipilih untuk mengikuti acara pembinaan ini. Nah, saudara yang terkasih, kita berbicara soal dipilih berarti ada yang tidak dipilih. Ya, ada yang tidak dipilih.
Pertanyaannya begini, mengapa dipilih? Karena ibu guru berkata begini. Kami bilang begini, mengapa bukan orang lain, anak lain? Tapi ibu guru menjawabnya begini, tidak. Karis salah satu anak yang mengikuti pelajaran setiap hari di acara program televisi Republik Indonesia. Di situ ada program belajar mengajar, kontak antara guru dengan anak melalui televisi. Dan ibu guru katakan bahwa Karis salah satu anak yang mengikuti terus, karena kami selalu upload fotonya dan belajarnya dan kami kirim ke guru sebagai laporan dalam pendidikan. Sehingga ia memenuhi persyaratan untuk dipilih. Nah saudara, ibu guru memilih Karis karena Karis memenuhi persyaratan dalam program belajar mengajar. Tetapi Allah tidak demikian memilih saudara dalam memenuhi persyaratan. Karena kalau Allah memilih saudara karena syarat, saudara tidak pernah memenuhi persyaratan itu. Karena persyaratan itu kudus, suci, dan mulia, dan sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mampu memenuhi persyaratan itu, saudara. Beda ibu guru memilih Karis dengan beda Tuhan memilih saudara. Guru memilih anak karena anak berprestasi dan mengikuti syarat-syarat. Tetapi Allah memilih saudara bukan karena memenuhi prestasi dan bukan karena syarat-syarat yang saudara penuhi. Karena kalau saudara penuhi syarat-syarat yang Tuhan tetapkan dan tentukan, maka saudara tidak akan pernah menjadi anak Allah yang kudus dan mulia. Saudara tidak akan pernah menganggap anak. Saudara tidak akan pernah dipilih. Kenapa? Saudara tidak pernah memenuhi persyaratan-persyaratan yang Allah tetapkan. Saudara-saudara yang terkasih, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita harus hormati dan hargai ini sebab Allah memilih saudara bukan karena ada saudara ada syaratnya. Katakan amin, haleluya Tuhan. Sebelum saudara hidup, sebelum saudara punya iman, sebelum saudara ke gereja, sebelum saudara punya dibaptis, sebelum saudara ikuti perjamuan, Allah sudah menetapkan dan memilih. Dan pemilihan saudara adalah hal yang ajaib, yang dahsyat. Karena saudara tidak memberi sumbangsi apa-apa terhadap pemilihan itu, saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah hal yang ajaib. Katakan bahwa hidupmu ajaib. Katakan buat orang-orang di sampingmu bahwa engkau ajaib. Engkau dipilih dengan cara yang ajaib. Kekasih-kekasih Tuhan, kita dipilih dengan cara yang ajaib. Mengapa? Dari semula dalam kasih ia telah menentukan kita, ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah kejadianmu ajaib? Bukankah hidupmu ajaib? Mengapa demikian? Karena engkau dipilih dengan cara yang ajaib. Marilah kita sadari bahwa pemilihan kita itu adalah pemilihan yang dahsyat dan ajaib. Sebab benar-benar kita tidak tahu apa-apa, kita tidak ikut menentukan dan memberi sumbangsi apapun dalam pemilihan Allah terhadap diri kita. Dan saudara-saudara harus mencermati di dalam cara berpikir Allah ini adalah sesuatu yang sangat ajaib bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, untuk meresponi keajaiban Allah dalam pemilihannya terhadap kita adalah mari kita menjaga yang baik yang dari Allah yang diberikan kepada kita. Yaitu sebagai seorang anak, kita sebagai statusnya sebagai anak Allah, kita umat tebusan Allah, kita umat pilihan Allah. Dengan adanya pemilihan Allah yang ajaib terhadap kita, mari kita hormati, mari kita hargai, mari kita sikapi dengan baik-baik, mari kita respon baik-baik terhadap pemilihan Allah ini dengan cara menjaga kredibilitas kita sebagai anak-anak kerajaan, menjaga integritas kita sebagai anak-anak rohaninya Allah, menjaga hidup kita baik di hadapan Tuhan karena ingat bahwa Allah memilih saudara dari semula. Waktu yang begitu panjang, waktu yang begitu kekal, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan engkau sudah dipilih. Artinya dari kekal saudara sudah dipilih. Mari kita menghormati ini saudara. Jika saudara sadar bahwa ini adalah sesuatu harta yang berarti dan berharga sekali dalam hidup kita, pemilihan ini, mari kita jagai baik-baik
kekayaan ini. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Ini adalah sebuah kekayaan. Jika itu adalah sebuah kekayaan, mari kita jaga, mari kita hormati, mari kita hargai, mari kita rawat baik-baik kehidupan rohani kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara terus menjadi anak Allah yang setia, umat pilihan Allah yang taat dan tunduk dan hormat kepada Allah, mengasihi Allah, mencintai Allah, mengutamakan Allah. Kenapa? Dari semula Allah memilih saudara. Allah memilih saudara bukan di tengah jalan. Allah memilih saudara bukan karena asal-asalan. Tidak. Allah memilih saudara sejak semula. Dan itu dipilih dalam konteks Allah rela memilih saudara. Mari kita hargai diri kita. Mari kita hormati diri kita. Saudara adalah orang-orang yang istimewa. Saudara orang-orang yang memang kejadian saudara, kehidupan saudara itu dahsyat dan ajaib saudara. Sebab cara pemilihan Allah kepada saudara itu caranya cara yang ajaib. Dari semula sebelum saudara lahir, saudara sudah dipilih. Kekasih Tuhan, ini adalah sebuah keajaiban Allah dalam hidupmu. Katakan amin, haleluya Tuhan, terima kasih. Ternyata hidupku yang dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban Allah. Glory, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Karena hidupku memang benar-benar dipilih dan ditentukan dari semula oleh Allah. Sejak kekekalan. Kekasih Tuhan, ini merupakan hal yang ajaib. Kenapa? Pemilihan Allah terhadap diriku adalah pemilihan dengan cara yang ajaib. Dari semula, sebelum saya lahir, saya tidak memberikan sumbang siapa apapun. Dan ternyata itu adalah sebuah kerelaan dari Allah. Artinya dia rela bahwa, artinya kerelaan Allah ini memiliki arti seperti ini. Bahwa saudara salah dan tidak salah pun, ataupun kalau saudara salah, Allah rela menerima saudara, memilih saudara. Namanya juga kerelaan. Mari kita hormati, mari kita jagai. Kalau status saudara sebagai anak Allah, mari kita jaga hidup kita sebagai anak Allah. Jika status saudara sebagai imamat rajaninya Allah, mari kita jaga diri kita sebagai imamnya Allah, wakilnya Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita sebagai umat pilihan Allah, umat tebusan Allah, mari kita hormati, hargai yang bernilai, yang berarti, yang mulia ini agar tidak hilang daripada hidup kita. Kekasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin Tuhan, terima kasih. Kejadianku ajaib, kejadian suamiku ajaib. Tuhan memilih suamiku dengan cara yang ajaib. Tuhan memilih istriku dengan cara yang ajaib. Tuhan memilih kami sekeluarga dengan cara yang ajaib. Hal yang kedua yang saya catat dalam keajaiban Tuhan yang beraplikasi langsung dalam hidupmu adalah setelah Allah memilih saudara dengan cara yang ajaib, dengan dari semula dan juga dengan kerelaan yang ajaib. Hal yang kedua yang saya lihat sesuatu yang ajaib yang sangat dahsyat dalam hidup saudara dan saya adalah Allah setelah memilih saudara, ia tetap bekerja bagi hidup saya dan saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat yang saudara sudah pernah tahu. Roma pasal 8 ayat 28. Saya berharap saudara ikut membacanya supaya iman saudara terbangun. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 28. Saya tunggu saudara untuk membuka Alkitab saudara untuk kita sama-sama membaca Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya katakan ini ajaib? Karena begini, Allah setelah memilih saudara, menetapkan saudara, menentukan saudara. Setelah itu Allah tidak melepas saudara begitu saja. Tetapi dalam proses perjalanan hidupmu, mulai dari saudara belum lahir sampai nanti saudara lahir, saudara hidup, saudara akan mati kembali dan bahkan saudara hidup kembali. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya bahwa Allah tidak lepas tangan.
Allah tidak cuci tangan setelah memilih dan menetapkan dan sudah setelah itu saudara silahkan cari jalan sendiri, tidak. Tetapi dalam prospek, dalam eksekusi kehidupan hari lepas hari, Allah tetap menjadi Allah Immanuel dalam segala tingkah lakumu, kehidupanmu, perilakumu, proses perjalanan hidupmu. Allah katakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini hal yang ajaib. Sesetia-setianya orang tua atau orang di sekitar kita tidak seperti Tuhan setia terhadap manusia. Sebab Tuhan setia waktu kita belum lahir, sampai nanti kita lahir dan kita mati dan kita hidup lagi, Tuhan tetap setia dan Tuhan terus beroperasi bagi hidup kita. Dia terus mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan kepada, Dia terus mengontrol kita, Dia terus mengawasi kita, Dia terus mendorong kita. Bahkan dalam kehidupan realitas sehari-hari, mujizat demi mujizat terjadi hari lepas hari. Ini pertanda bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya katakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Mengapa keajaiban? Karena Allah 24 jam selalu berpikir untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara. Karena katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya bahwa waktu saudara tidur, saudara tidak memikirkan hidup saudara lagi. Allah tetap berpikir bagi hidupmu. Waktu saudara bangun tidur dan saudara tidak bisa berpikir apa-apa, Allah tetap berpikir bagi hidupmu. Sewaktu saudara sudah tidak bisa berdaya lagi, saudara katakan mungkin tidak bisa apa sebagainya, mujizat sudah tidak bisa lagi, Allah tetap berpikir bagi hidupmu. Karena firman Allah katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin saudara katakan sudah jalan buntu, kita mau makan apa, kita mau minum apa, kita mau bekerja dari mana, kita mendapatkan nafkah dari mana, uang dari mana, kita membiayai anak-anak bagaimana kehidupan yang akan datang. Tetapi firman Allah katakan Allah turut bekerja. Waktu saudara sudah mentok, saudara punya jalan buntu, saudara tidak bisa lagi, Allah tetap bekerja bagi hidupmu untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Kekasih, bukankah ini adalah sebuah keajaiban? Mengapa ajaib? Ajaibnya karena waktu saudara tidur, saudara tidak lagi berpikir tentang hidup saudara. Tetapi Allah tetap berpikir bagi hidup saudara. Itu ajaib. Itu ajaib. Kekasih Tuhan, mari kita sadari bahwa hidup kita itu penuh diliputi dan disertai dengan keajaiban-keajaiban. Beruntung dan bersyukurlah jemaat-jemaat Gereja Keluarga, beruntung dan bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak melepaskan hidupmu sedetik pun. Dia tetap bekerja bagi hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Kekasih Tuhan, mari kita jagai, mari kita hormati keajaiban Allah dalam hidup kita. Karena Dia tetap bekerja setiap saat. Bahkan kita tidak berpikir lagi tentang bagaimana masa depan hidup kita. Allah tetap berpikir dan bagaimana Dia berkarya dalam hidup kita. Dia tetap bekerja bagi hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara saat ini sedang lemah, mungkin saudara sedang kekurangan, saudara sedang sakit. Firman Allah katakan bahwa Ia turut bekerja. Artinya bahwa setiap saat Dia aktif terus bagi hidupmu. Dia terus berperan, Dia terus berkarya, Dia terus beroperasi, Dia terus berpikir bagaimana caranya mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Mungkin saudara katakan, bagaimana Allah katakan berbuat baik bagi hidupku tapi keadaan saya seperti ini. Mari kita tafsirkan, terjemahkan cara kerja Allah berdasarkan apa yang dikehendaki dan diingini oleh Allah. Secara kerja Allah itu saya selalu katakan bahwa Allah memberikan kita hadiah, dibungkusnya dalam bentuk kertas kado yang sobek. Kemasannya tidak menarik. Berbeda dengan kita memberikan sebuah kado istimewa kepada orang-orang di sekitar kita. Membungkus kado itu dengan kertas yang manis, yang bagus, yang dilipat rapi dan sempurna. Tetapi Allah tidak demikian. Allah memberikan kita sesuatu dengan bungkusnya, mengcovernya dengan sesuatu yang mungkin kain kotor, kertas sobek. Covernya tidak bagus, tetapi isinya bagus, saudara. Nah, itu cara kerja Allah untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara katakan, saya sakit, saya kekurangan, saya tidak punya dan sebagainya, saya kesulitan pekerjaan hari-hari ini. Tapi mari kita katakan bahwa Allah turut bekerja. Siapa tahu Allah sedang bekerja melalui hal itu. Siapa tahu Allah sedang bekerja melalui sakit penyakit kita. Siapa tahu Allah sedang bekerja melalui kekurangan kita.
Kan kita tidak pernah tahu cara kerja Allah. Yang kita tahu adalah Allah terus berpikir bagaimana ia terus berkarya bagi hidup kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah mundur. Agungkan keajaiban Allah dalam hidupmu. Katakan, Tuhan terima kasih sebab kehidupanku ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Hidupku ajaib. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita hormati dan jaga ini, saudara-saudara yang terkasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bahwa dalam pemilihan Allah, dalam keajaiban-keajaiban yang Allah sertai kita, kita perlu meresponnya dengan beberapa cara yang tadi saya sudah sebutkan, dengan menghormati diri kita, menjaga diri kita, kredibilitas, integritas, menjaga diri kita sebagai anak Allah. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahkan dikatakan lagi bahwa bagi mereka yang sayang mengasihi Dia. Artinya bahwa keajaiban itu terus akan ada dalam setiap hidup kita dan akan lebih relevan, akan lebih teraplikatif jika saya dan saudara tetap berada dalam yang namanya mengasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita mengasihi Allah? Karena Allah terus bekerja dalam hidup kita. Mengapa kita mengasihi Allah? Karena Allah terus memilih dan menetapkan kita. Sebab itu mari kita mengasihi Allah. Karena waktu kita mengasihi Allah, kebaikan-kebaikan itu akan didatangkan Allah bagi hidup saya dan saudara. Hidupmu adalah penuh dengan keajaiban. Hidupmu penuh dengan kedahsyatan. Engkau harus sadari bahwa hari-hari ini engkau hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan dan kegahanmu, tapi karena ajaibnya Allah dalam mengontrol dan mengawasi hidupmu. Mari tetap mengasihi Dia. Mari kita terus mengutamakan Dia dalam segala keadaan. Karena itu adalah hal yang sangat menakjubkan di dalam meresponi keajaiban Allah. Mari kita terus mengasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kuat kuasa-Mu menyertai kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kekasih Tuhan, mari kita menghormati diri kita sebagai anugerah yang ajaib dari Allah. Amin Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Katakan amin, haleluya Tuhan. Hatiku mengasihi, glory, haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, amin, haleluya. Hatiku mengasihimu, glory Tuhan, terima kasih. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, amin. Hatiku Tuhan, ini hati kita, ini hati kami Tuhan, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Yes, glory, haleluya. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menghormati apa yang Allah taruh dalam hidup kita, semua yang baik. Allah memilih kita, Allah menetapkan kita, Allah menentukan kita dengan rela, bukan dengan terpaksa. Allah memilih saudara, tetapi Ia rela menerimamu, Ia rela menerima suamimu, Ia rela menerima keluarga besarmu. Ia tidak pernah membedakan saudara, Ia tetap menerima saudara, memilih dan menentukan. Bahkan Ia tetap mengawal hidupmu dalam suka maupun duka. Ia tidak pernah tinggalkan saudara, Ia tetap bekerja. Ia tetap mendatangkan mujizat, kesembuhan, kecukupan, kekuatan. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ia begitu mengasihi kita. Saudara-saudara, hidupmu adalah penuh dengan keajaiban Allah. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari saudara, saya undang saudara untuk berdoa masing-masing, mengucap syukur atas apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, mengucap syukur atas pemilihan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Saudara, sungguh beruntung dan berharga karena Allah telah memilih saudara. Bapa, kami bersyukur, berdoa dan menaikkan hormat pujian kami. Dan inilah kasih kami kepada Engkau pagi ini. Kami mengungkapkannya melalui pujian ini bahwa kami ingin terus mengasihi Engkau, mengenal Engkau, menghormati Engkau dan mencintai Engkau. Bapa, terima kasih, syukur buat kasih-Mu. Dari semula Engkau telah menentukan, menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pemilihan-Mu buat jemaat Gesia keluarga Allah. Terima kasih buat pemilihan-Mu buat keluarga-keluarga kami. Terima kasih buat pemilihan-Mu buat pribadi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena pemilihan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Engkau benar-benar Allah yang mengasihi kami.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih, glory, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan apapun yang saudara bawa dengan sukacita. Kami bawa persembahan kami bagi Engkau Tuhan. Terimalah apa yang bisa kami bawa dari hati kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui persembahan kami. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Mu ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, berharu menambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhirinya pada hari ini dalam doa syafaat kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala menaikkan doa-doa syafaat kita dan mengakhiri dalam doa berkat kita pada hari ini. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saat ini Tuhan, kami oleh anugerah-Mu kami boleh ada dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan di hari ini. Kami boleh hidup dan menikmati kehidupan kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengar firman, dan kami juga telah memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa antara seluruh umat Tuhan di rumah-rumah, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, dan seluruh kaum keluarga besar, agar pertolongan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami senantiasa. Tuhan berkati kami dalam minggu ini. Dalam keadaan seperti ini kami terus berharap dan berseru kepada Allah Tuhan kami dan Raja kami, kehidupan kami, keagungan kami. Kami percaya senantiasa bahwa Tuhan ada dalam rumah tangga kami, Tuhan ada dalam pekerjaan kami, Tuhan ada dalam pendidikan kami. Segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan tahu, dan bahkan Tuhan terus bekerja bagi kami ya Tuhan. Sampai itu Tuhan kami berdoa dan serahkan jemaat Tuhan. Kau tuntun pimpin semua kaum keluarga Allah, jemaat-Mu Tuhan. Waktu mereka berseru mencari nama-Mu, berdoa sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan turun tangan dan menjawab doa-doa mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang lemah Engkau kuatkan dan teguhkan senantiasa, biar mereka semua dalam pertolongan perlindungan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa dan serahkan kehidupan kami. Terus kami serahkan keadaan dunia ini. Allah Roh Kudus tuntun pimpin dunia ini. Segala wabah yang sedang ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semua pasien, Tuhan jamah, berkati pemerintah, berkati para medis, kesehatan rumah sakit, berkati pemerintah yang terus bekerja keras, satgas-satgas mereka yang berada di garis-garis depan, Tuhan campur tangan dan Tuhan pelihara mereka dengan kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati dan jamah semua yang sakit, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa minta anugerah dan belas kasihan dari Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
kami akan memulai minggu yang baru. Kami mohon anugerah dan kasih sayang Allah, pertolongan perlindungan Tuhan turun buat kami semua senantiasa ya Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa minta anugerah dan belas kasihan buat jemaatmu di minggu ini ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang ulang tahun, buat saudara kami Yohan, saudara kami Erlina, Hannes B, Yohan Heluka, saudara Pit Payage, hambamu sendiri Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur pertolongan perlindungan dari Yesus senantiasa bagi kami di mana Engkau telah tolong kami melewati hari-hari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati dengan umur panjang, sehat, kuat, dan kami percaya bahwa kami ada dalam pertolongan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami, persembahan yang kami beri untuk memperbesar pekerjaan Tuhan, perpuluhan, semua pengorbanan kami percaya Allah Roh Kudus membalasnya dengan kekuatan dan kasih yang daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, dan kita akan terima berkat yang daripada Allah. Sadar Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Dia besar El Shaddai mulia, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah El Shaddai. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi dilimpahkan, dicurahkannya dalam hidup kita senantiasa dalam minggu ini. Berkat yang melimpah itu mengalir di atas seluruh keberadaan hidup kita, keluarga kita, dan semua aspek. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, Roh-Nya yang kudus senantiasa hibur kita, kuatkan kita, teguhkan kita, senantiasa pulihkan kita, dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah dari Tuhan Yesus Kristus menyertaiku dan menyertaimu mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.